Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa, ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Baik kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman." Dalam satu riwayat mengatakan apa? "Yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan." Dalam riwayat yang lain menyebutkan apa? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan, melakukan perjalanan dari rumah ke tempat ini, ya, atau bisa bermakna melakukan perjalanan di sini adalah berusaha, ya, dengan menghafal, mempelajarinya, membacanya, ya, memahaminya. Yang dia melakukan perjalanan tersebut dalam rangka mencari ilmu syar'i, menambah wawasan ilmu syar'inya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini pengingat buat diri kita, saya pribadi dan kita semua yang ada di sini, tentang keutamaan menuntut ilmu syar'i, yang kadang kita semakin hari semakin berkurang kesemangatan kita dalam mencari ilmu syar'i. Sementara Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita, ya, agar kita terus dan terus menambah ilmu syar'i kita. Bahkan tadi disebutkan, ya,
Semakin bertambah ilmu seseorang, semakin dekat, semakin menjadi sebab wasilah dia bisa memasuki apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Qala hilakul dzikri. Jika kalian berjalan melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah, taman-taman surga itu? Maka beliau menjawab, yaitu hilakul dzikri, halakoh zikir, halakoh majelis ilmu. Sehingga ini menjadi catatan buat kita, ya, bahwa selain menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga, dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, seakan-akan kita duduk di mana? Di taman-taman surga, ikhwah. Ya, ini mudah-mudahan memotivasi kita bahwa kita, ya, selama ini meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi terkadang kita untuk duduk di taman surga saja ini terasa apa? Terasa malas, ya. Jangan sampai ada di kalangan kita orang-orang yang merasakan ketika waktunya kajian malas-malasan, ya. Waktunya kajian memperlambat diri, sehingga datangnya yang lebih dahulu siapa? Pematerinya misalkan, ustadznya datang terlebih dahulu, di-share, ya, di grup nih, kemana jamaahnya? Ustadznya sudah datang katanya, seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kenapa? Karena kita sedang memburu, ya, menginginkan memasuki surga. Salah satunya itu dengan duduk di taman-taman surga. Karena insya Allah, ya, yang ada dalam kajian pasti yang disebutkan adalah firman Allah dan juga sabda Rasulullah SAW, ilmu yang menenangkan kita, ilmu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang di awal tadi disebutkan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi, dan sungguh para malaikat akan meletakkan sayapnya, ya. Ketika melihat sebuah majelis ilmu, malaikat akan meletakkan sayapnya. Karena kenapa? Karena mereka ridho, merasakan ridho dengan apa? Dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Mereka berusaha untuk menambah ilmu agama mereka, menambah ilmu Allah, ilmu Rasulullah SAW, ilmu syar'i, ya, ilmu fikih, ilmu hadis dan yang lainnya, yang para malaikat senang. Sehingga mereka mengepakkan sayapnya, meletakkan sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu syar'i. Demikian dalam kelanjutan hadisnya, wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis sama'i wal ard hatta al hitanu fil bahri. Ini, ya, catatannya. Dan sungguh orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, yang kita termasuk saya sendiri dan kita semua yang ada di sini, sungguh semuanya akan dimintakan ampun oleh siapa? Oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan, ikan apa? Ikan paus, ikan mas mungkin, ya, atau ikan apapun yang jumlahnya mungkin triliunan bahkan lebih, ya, semuanya memintakan ampun kepada masing-masing orang yang apa? Yang menuntut ilmu syar'i. Dengan hal ini saja sebetulnya ini sudah bisa memotivasi kita agar lebih apa? Semangat dalam apa? Mencari ilmu syar'i. Nah, seperti itu. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Dan tidaklah satu kaum, ya, satu golongan, satu kelompok berkumpul di salah satu rumah Allah,
di masjid. Alhamdulillah kita kebetulan berada di masjid. Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mempelajari, ya, saling ajar mengajarkan firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu yang lainnya ya tentang agama ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti turun kepada mereka apa? As-sakinah, ketenangan. Ya, tapi bukan berarti ketenangan di sini menyebabkan apa? Ngantuk, ya. Saking tenangnya, saking nyamannya misalkan, ya, tidak menyebabkan apa? Sampai menyebabkan kantuk seperti itu. Tenang, karena apa? Kan disampaikan adalah firman Allah, sabda Rasulullah, ilmu-ilmu agama yang lainnya. Ini akan menjadikan hati kita semakin apa? Tenang dengan mendengarkan semua hal tersebut. Wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diturunkan kepada mereka, dinaungi apa? Rahmat untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, akan dilingkupi para malaikat. Para malaikat akan senantiasa apa? Hadir di majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang mereka, hadir mereka, ya, bahkan ridho kepada para penuntut ilmu syar'i. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan masing-masing orang ini yang hadir di majelis ilmu, ya, di hadapan siapa? Para malaikat yang mulia yang ada di sisinya. Disebutkan nama-namanya, ya, si fulan, bapak fulan misalkan, ya, fulan, atau siapapun yang hadir di majelis ilmu ini akan disebutkan masing-masing namanya di hadapan para malaikat yang mulia di sisinya, ya. Maka jadikan kita orang-orang yang disebut namanya dalam keadaan apa? Semangat, betul nggak? Dalam keadaan fokus untuk bisa menambah ilmu syar'i, untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh si pemateri nanti, ya, sang pemateri. Nah, seperti itu, ya. Jangan sampai disebutkan dalam keadaan apa? Sedang melamun misalkan. Si fulan hadir di kajian ini tapi dalam keadaan apa? Sedang melamun, sedang tertidur misalkan, ya. Kemudian hadis yang lainnya, hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah." Siapa yang mencari ilmu syar'i, ya, ingin menambah ilmu syar'i yang harusnya ilmu tersebut dicari karena mengharapkan ridho Allah, akan tetapi dia mencarinya untuk tujuan mendapatkan keuntungan dunia semata, maka dia tidak akan mencium apa? Aroma harum surga kelak di hari kiamat. Padahal dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Aroma surga ini sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Riwayat yang lain menyebutkan apa? 70 tahun perjalanan sudah tercium harumnya, ya. Nah, orang seperti ini, orang yang belajar ilmu agama agar kelak dia mendapatkan jabatan yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang wah, ya, mendapatkan kedudukan di masyarakat, dia tujuannya seperti itu, kelak di hari kiamat tidak akan mencium apa? Aroma wangi surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka niatkan, luruskan niat kita ketika mencari ilmu syar'i agar semuanya apa? Ditujukan untuk mendapatkan apa? Pahala dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa menunjukkan akhlak kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah, dan palingkanlah dari akhlak yang buruk, ya, karena tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Ini penting sekali, ya. Penting sekali kita meminta kepada Allah agar kita diberikan apa? Akhlak, adab. Karena betapa banyak di antara kaum muslimin, bahkan di antara aktivis dakwah, ya,
Di antara para thalabul ilmi, mereka memiliki ilmu syar'i, berada di lingkungan islami, komunitas islami, namun tidak menjaga apa? Akhlaknya, tidak menjaga adab. Kalau bahasa sekarang apa? Nggak ada akhlak ya, nggak ada adab, nggak ada santunnya. Padahal apa? Di lingkungan islami, kepada sesama ikhwah tidak memiliki adab, kepada orang tua tidak memiliki adab, kepada orang yang lebih tua tidak memiliki adab. Bagaimana dia? Ya, dia memiliki ilmu, tinggal di lingkungan islami, namun apa? Adab kepada orang lain ini buruk ya, jelek kepada orang lain. Nah, ini menjadi pelajaran buat saya pribadi, buat kita yang ada di sini ya. Alhamdulillah kita berada di lingkungan islami, di komunitas islami. Maka terapkan adab, terapkan akhlak dalam kehidupan kita ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan al-adabu qabla al-ilmi, adab dulu sebelum ilmu. Artinya apa? Ini penting, menjaga adab dalam keseharian kita, menjaga akhlak dalam keseharian kita. Ilmu, alhamdulillah kita sering mendapatkan hal tersebut ya. Berbagai wasilah ilmu sudah didapatkan di zaman sekarang ini banyak sekali selain dari kajian. Namun yang terkadang dilupakan adalah masalah apa? Masalah adab, masalah akhlak keseharian kita ya, terutama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini penting sekali. Kemudian hadis yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Sungguh Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja ya, mencabut dari manusia ilmu secara sekaligus begitu saja. Akan tetapi ilmu tersebut akan dicabut dengan apa? Dengan diwafatkannya para ulama, orang-orang yang berilmu, para kiai ya, para ustadz. Ketika mereka masih hidup, alhamdulillah kita hormati mereka, kita muliakan mereka ya, kita muliakan dengan sesuai yang layak untuknya ya, dengan pemuliaan yang layak untuk para ustadz, para guru kita. Karena kenapa? Karena ketika salah satu di antara ulama, para ustadz, para kiai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis akan sedikit demi sedikit apa? Ilmu itu akan hilang. Ya. Maka muliakan, hormati, muliakan orang-orang yang telah berjasa kepada kita dengan semakin bertambahnya ilmu kita. Jangan kita berusaha mencari aib mereka ya, berusaha mencari kesalahan-kesalahan mereka, membicarakan aib-aib mereka. Karena kalau sudah buruk di mata orang lain, aib mereka ya dikorek-korek, lalu dikatakan ini dan itu buruk di mata orang lain, maka apalagi ya yang bisa kita ambil faidahnya dari orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi jaga para ulama kita, hormati, muliakan, jangan pernah mencari aib-aib atau mengorek-ngorek aib mereka. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Kemudian hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadits wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwan. Waspadalah, hati-hati, jauhi oleh kalian berburuk sangka kepada saudara ya, jauhi, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta. Jangan kalian saling mencari aib atau berita kejelekan orang lain ya, mencari-cari, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini penting sekali ya. Kadang saya pribadi misalkan, atau kita semua yang ada di sini lupa, lalai, atau menyangka yang tidak-tidak kepada saudara kita ya. Kadang misalkan dalam keseharian kita mengucapkan salam kepada orang lain ya, lalu orang tersebut tidak menjawab salam kita. Kadang kita kan muncul perasaan apa? Ada apa dengan si fulan? Betul nggak?
Kadang seperti itu. Ada apa dengan si fulan? Kita kadang lupa bahwa setiap orang yang kita anggap baik sebelumnya, ya, orang yang terkenal dengan kesolehannya, kebaikannya, ketika melakukan kesalahan, maka hal yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah berbaik sangka kepadanya, berhusnudzon kepadanya, ya. Karena boleh jadi ketika dia tidak menjawab salam, boleh jadi dia sedang apa? Sedang sariawan misalkan, ya, sakit gigi misalkan, atau penyakit akhir bulan misalkan, ya, banyak pikiran, atau masih terbawa apa? Hal-hal permasalahan di rumahnya, ya. Sehingga ketika kita mengucapkan salam kepadanya, dia masih kepikiran masalah-masalah di kantor, di rumah misalkan. Nah, kita harus seperti itu, ya, berhusnudzon, berbaik sangka kepada saudara kita, ya, meskipun ini tidak boleh dibiasakan, ya, ketika kita mengucapkan salam kepadanya tetap tidak dijawab, wah ini ada masalah berarti, ya, ini ada sesuatu. Boleh jadi kembali kepada diri kita, mungkin ada kesalahan kepadanya, ya, atau boleh jadi ada berita dari orang lain tentang kita sehingga orang tersebut menjadi apa? Benci kepada kita. Banyaklah, banyak hal-hal yang membuat orang lain kadang tiba-tiba membenci kita, ya. Nah, seperti itu. Yang jelas tetap, ya, ketika kita mengenal orang tersebut adalah orang baik, orang soleh, ya, lalu dia melakukan satu apa istilahnya yang dianggap kita keliru, ya, tidak menjawab salam atau apa, maka hal yang pertama yang kita munculkan apa? Perbaik sangka kepadanya, ya. Tetap berbaik sangka kepada orang tersebut, ya, dan kalau terulang, ya, kewajiban kita untuk menasehati orang yang sering melalaikan hal tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam apakah? Islam bagaimanakah yang paling baik itu? Seorang dikatakan sebagai muslim yang terbaik, kita katakan. Beliau menjawab, tut'imu ta'am, itu engkau memberikan makan, ya, kepada orang yang membutuhkan. Wa taqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal atau kepada orang yang belum dikenal. Nah, ini salah satu hal yang sering mungkin, ya, kita lalaikan. Ketika bertemu dengan orang yang dikenal mungkin kita mengucapkan salam, namun kepada orang yang belum dikenal kadang sungkan untuk mengucapkan apa? Salam. Maka biasakan, mulai dari diri saya pribadi, diri kita, ya, biasakan mengucapkan salam kepada siapapun, ya, yang dikenal terutama. Kita ucapkan salam sama ikhwah, ya, kita ucapkan salam, bertemu ucapkan salam. Kepada yang tidak dikenal pun kita berusaha untuk menyebarkan apa? Salam. Dan yang diucapkan salam kepadanya hendaknya dia apa? Wajib membalasnya, ya, wajib membalasnya. Terkadang banyak kejadian di kalangan kita, ya, terutama ketika kita naik motor. Ketika saya mengucapkan salam kepadanya misalkan, ya, dia tidak menjawab salam atau jawab salamnya pakai klakson padahal deketan, ya, assalamualaikum tot, mungkin isyarat, ya, namun ini hal yang tidak layak lah. Di gang sempit, ya, papasan, bukan di gang apa istilahnya, di jalan raya yang rame, assalamualaikum, apaan ini, ya? Ini bukan apa istilahnya, bukan jawaban yang syar'i. Ini terdengar, ya, ucapan salamnya terdengar, tapi dijawab dengan apa? Dengan klakson. Nah, satu hal yang keliru sekali, ya. Taib, ya, seperti itu, ya, ucapkan salam kepada orang yang dikenal atau kepada orang yang tidak dikenal. Demikian, ketika seorang mengucapkan salam kepada kita, maka apa? Fokus, ya, fokus kepada orang yang mengucapkan salam tersebut. Terkadang kita lalai, saya pribadi mungkin banyak lalainya terhadap hal seperti ini. Ketika orang mengucapkan salam, kita fokus kadang kepada apa?
pada HP misalkan ya, pada laptop misalkan ya. Pada orang ingin dia apa istilahnya melihatnya misalkan. Karena ini salah satu adab ketika orang ada yang mengucapkan salam atau mengajak bicara, maka adabnya apa? Melihat kepada orang yang mengajak bicara atau mengucapkan salam tersebut. Kadang ada Assalamualaikum, waalaikumsalam, mana pandangan ya, atau kepada HP biasanya Assalamualaikum, waalaikumsalam, sibuk dengan apa? Dengan HP-nya seperti ini. Ini pelajaran buat saya pribadi dan buat kita semua. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum, walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq." Sungguh kalian tidak bisa menarik hati manusia sehingga bisa istilahnya apa? Mencintai kalian. Kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan apa? Bastul wajhi, dengan wajah yang berseri. Ya, setiap orang pasti suka ketika dia mengajak ngobrol, mengajak bicara atau mengucapkan salam kepada orang, lalu orang yang diajak bicara tersebut memandangnya dengan apa? Wajah berseri. Senang nggak kita? Senang sekali. Ya, itu membuat hati kita menjadi apa? Senang. Bahkan mungkin yang tadinya sedang gundah gulana, lalu melihat saudara kita tersenyum kepada kita, oh ini salah satu apa istilahnya di antara pelipur lara dari kegundahan yang ada. Ya, seperti itu. Jadi sebarkan wajah berseri ya kepada saudara kita, terutama orang-orang yang mengajak bicara kepada kita. Nah, seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan salat ya di dalam keadaan apa? Beliau berdiri sambil memandang tempat sujud. Ya, sampai beliau selesai salat, ya posisi ketika berdiri ketika salat, pandangan kita kemana? Ke tempat sujud, ya, bukan ke depan, apalagi ke atas ya, tidak mungkin. Ke depan misalkan atau ke samping, tapi kemana? Ke tempat sujud kita. Ya, ini menandakan bahwa ketika salat dimakruhkan apa? Memejamkan mata juga. Karena pengen khusyuk misalkan memejamkan mata. Nah, yang sunnah adalah apa? Dia melihat apa? Dia melihat ke tempat sujud. Hatta ketika ruku. Ini yang kadang dilupakan oleh sebagian orang. Ketika ruku, tetap pandangan kita kepada ke tempat sujud, bukan ke kaki, apalagi ke dengkul misalkan, ke lutut. Nah, seperti ini. Ini yang kadang apa? Yang kadang kita ya, saya atau kita yang ada di sini lalai terhadap hal ini. Ketika ruku kadang yang dilihat apa? Kaki misalkan ya, atau lutut kita. Nah, seperti itu. Jadi tempat yang harus dilihat oleh kita ketika berdiri dan ruku kemana? Ke tempat sujud kita. Nah, kecuali ketika di tasyahud, di tahiyat. Ya, ketika di waktu tahiyat, maka pandangan kita bukan ke tempat sujud lagi. Tapi kemana? Kita akan sebutkan hadisnya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana idza qa'ada fi tasyahhud wada'a kaffahu al-yusra 'ala faqdihi al-yusra wa asyara bis-sababa hatta la yujawizu basaruhu isyaratah." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa kalau duduk tahiyat, beliau menaruh tangan kiri di atas paha kiri dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk kanan, ya, dan pandangannya tidak keluar dari isyaratnya. Artinya ketika tasyahud, ketika tahiyat, maka pandangan kita kemana? Ke jari telunjuk kanan. Ya, ini yang kadang dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin ya. Saya atau kita semua yang kadang lalai melihatnya. Padahal ketika tahiyat kita memandang apa?
jari telunjuk ini. Isyarat jari telunjuk kanan ini. Bukan ke tempat sujud, apalagi ke depan, misalkan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya hadis riwayat Ibnu Majah. Waduh, udah lewat waktunya. Tidak apa ya, 5 menit lagi. Dari Suhaib Al-Khair radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Siapa saja yang dia berhutang, lalu ketika berhutang dalam hatinya ada, bahasa Sunda itu kereteg itu, ada niatan ya untuk tidak akan melunasinya. Dipinjam, niatnya apa? Nggak akan melunasi ya. Maka kelak di hari kiamat dia akan bertemu dengan Allah, statusnya sebagai apa? Pencuri, sarikon. Nah, seperti itu ya. Ini adab dalam berhutang. Jangan ada niatan untuk tidak membayar. Tapi apa? Tapi dari awal kita berhutang harus ada niat, ketika ada rizki segera akan membayar. Ya, ini niatkan apa? Segera, insya Allah ketika ada rizki segera akan melunasinya. Ini ilmu dalam berhutang seperti itu ya. Banyak sekali. Sebagian orang yang dia berhutang, ketika di sana misalkan dia niat tidak membayar karena takut ketahuan, dia pinjam ke yang lain. Ini niat tidak mau membayar, takut ketahuan lagi, pinjam kepada yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai, apalagi sesama ikhwah misalkan ya, sesama ikhwah, sesama dai, orang yang sudah mengerti ilmu agama ya, dia berhutang niatan tidak mau membayar. Ketika ditagih, aduh belum punya, sementara postingannya jalan-jalan ya, postingannya rekreasi, postingannya beli alat-alat elektronik, masya Allah ya, alat-alat dapur yang canggih misalkan dan sebagainya. Nah, sementara hutang tidak mau apa? Dibayar seperti itu. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah, disebutkan, "Ma min muslimin yadanu dainan ya'lamu Allahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa addahu Allahu anhu fid dunya." Siapa saja seorang muslim yang berhutang dan Allah tahu dia akan melunasi hutang tersebut, udah ada niatan dari awal, Allah akan mudahkan jalannya untuk dia segera melunasi hutang tersebut di dunia. Allah akan mudah. Ketika kita niat dari awal berhutang, segera akan melunasinya. Dan sebelum terakhir ya, ada hadis dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga ya seseorang yang suka mengganggu tetangganya, suka membuat tetangganya merasa terganggu dengan apa yang dilakukannya ya, dengan misalkan apapun yang membuat tetangganya merasa apa? Terganggu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang terakhir hadis riwayat Imam Tirmidzi ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'ala al-mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah berdiri tegak di atas mimbar untuk berkhutbah, maka wajah-wajah kami langsung apa? Menghadapkan kepada wajah beliau. Ini adalah adab ya. Ketika mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah Jumat ya, agar wajah-wajah kita mengarahkan ke mana? Ke pemateri, ke khatib ya. Ini banyak sekali fenomena, mungkin nggak ada di sini, di sono, jauh di sono ya. Apa? Ketika mendengarkan khutbah, masya Allah, semangat dari rumah, wah udah baju ya bagus, parfum paling harum. Datang ke masjid, ketika khatib naik mimbar langsung menundukkan kepalanya. Ini apa yang maksudnya ini ya, yang pada akhirnya ketika menundukkan kepala kan bawaannya apa? Ngantuk ya. Jadi ketika Rasulullah SAW berkhutbah, wajah-wajah para sahabat langsung apa? Mengarahkan kepada beliau. Ini pun salah satu hal yang bisa menyebabkan rasa kantuk ini apa? Hilang ya, dengan memperhatikan apa? Khatib ketika berkhutbah. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.